Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Nazla Rizka Hidayat dengan NPM 110 110 210 133 dan Silva Alifa Firmansyah dengan NPM 130 110 210 246 yang berada di Divisi Humas akan menjelaskan pemaparan materi yang akan diupload untuk konten Instagram. Pertama ada penghijauan. Pengertian penghijauan sendiri ada segala daya untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal baik sebagai pengatur tata air maupun perlindungan lingkungan. Manfaat dan cara melakukan penghijauan sendiri, manfaatnya adalah ada estetis atau dari keindahan, mencegah erosi tanah, kualitas udara lebih baik, memperbaiki das, dan mencegah terjadinya banjir. Sedangkan cara melakukan penghijauan ada 3 hal yang bisa dilakukan, yaitu melakukan reboisasi, yaitu penanaman hutan kembali, pembuatan taman kota untuk mengurangi pencemaran udara, dan yang terakhir adalah penanaman tumbuhan sebagai alternatif penghijauan di rumah. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Silva Alifa. Oke, yang selanjutnya ada jenis tanaman yang bernilai ekonomis. Boleh di slide? Nah, di sini ada pengertiannya, yaitu tanaman ekonomis, yaitu tanaman yang dapat dimanfaatkan dan dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Kemudian, ini ada beberapa contoh tanaman ekonomis. Yang pertama ada sayuran dan buah. Yaitu buah organik, karena banyak orang peduli akan pola hidup lebih sehat dengan mengkonsumsi makanan tanpa mengandung bahan kimia, sehingga banyak orang yang membutuhkannya. Lalu contoh yang kedua ada rempah-rempah, karena mempunyai banyak manfaat, salah satunya bahan yang selalu dibutuhkan, baik untuk melezatkan masakan, membuat minyak esensial dan aromaterapi, sehingga menjadi bahan produk kecantikan. Lalu contoh ketiga dan keempat ada cabai, karena dapat diolah menjadi suatu produk, salah satunya saus yang dapat didistribusikan, serta contoh yang keempat ada tanaman hias, menjadi salah satu koleksi wajib untuk mempercantik halaman rumah. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Zila. Baik, untuk paparan materi yang ketiga ada fakta menarik tentang daur ulang. Jadi yang pertama, daur ulang hanya 6-11% sampah yang berada di Indonesia yang mengalami proses daur ulang per tahunnya. Daur ulang hanya butuh 30% dari energi untuk membuat suatu produk dari bahan yang mentah. Dan yang kedua, mendaur ulang satu botol plastik mampu menghemat energi yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu dengan 60 watt selama 6 jam. Daur ulang produk yang berbahan aluminium dapat menghemat energi yang cukup untuk menghidupkan TV selama 3 jam dan proses daur ulang aluminium ternyata dapat mengurangi polusi udara sebanyak sampai 95%. Dan fakta yang ketiga adalah, daur ulang 1 ton kertas dapat menyelamatkan sampai 17 pohon dan menyimpan energi yang cukup selama 6 bulan di rumah, dan mendaur ulang 1 ton kertas menghemat 682,5 galon minyak, 7.000 galon air, dan 3,3 meter kubik ruang TPA. Sejak 1990-an, sekitar 8,3 miliar ton plastik telah diproduksi di seluruh dunia, dan hanya 9%-nya yang telah didaur ulang, dan dengan mendaur ulang 1 ton sampah, plastik sudah menghemat 2.000 galon bensin. Dan dengan mendaur ulang, berarti kita turut serta dalam pelestarian lingkungan demi bumi yang lebih baik. Intinya seperti itu. Dan pemaparan materi yang keempat akan dilakukan oleh Silva. Halo Silva. Ini. Kemudian ada yang materi selanjutnya, materi yang keempat ada rekomendasi tanaman yang simpel dan mudah dirawat. Boleh di slide. Yang pertama ada kaktus. Nah, kaktus menjadi salah satu tanaman hias yang digandrungi oleh banyak orang. Tumbuhan berduri ini tersedia dalam berbagai warna, bentuk, serta memiliki bunga kaktus yang cantik. Selain perawatannya yang mudah, kaktus juga tersedia dalam ukuran mini, sehingga cocok untuk diletakkan di dalam ruangan.
Kaktus dapat menjadi pilihan jika kita ingin merawat tanaman dengan sederhana dan tidak rutin. Kaktus menyukai kondisi kering dan tidak lembab, sehingga kita tidak harus menyiramnya secara rutin. Lalu yang selanjutnya ada lidah buaya. Lidah buaya adalah tanaman serbaguna yang sudah dikenal khasiatnya sejak berabad-abad lalu. Lidah buaya atau sering disebut dengan aloe vera menghasilkan dua bahan, yaitu gel dan getah, yang biasanya digunakan dalam obat-obatan. Lidah buaya juga dapat menjadi dekorasi karena terlihat cantik dan bentuknya, karena dengan mengandung gel yang bermanfaat. Slide. Mungkin sekian dari divisi humas pemaparan materinya hari ini. Baik, pemaparan materi dilakukan oleh divisi humas karena surat perizinan dan menghubungi pihak eksternal sudah dilakukan oleh ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jadi kami hanya membantu divisi PDD untuk memaparkan materi yang akan di-upload di Instagram. Terima kasih. Jadi sekarang kita bikin progresan buat minggu ini. Dikasih tugas divisi sosialisasi itu bikin materi buat brosur. Materinya itu katanya dalamnya harus ada cara penggunaan kompos sama cara membuat kompos. Jadi sekarang kita mulai aja cari-cari dulu di internet cara-cara bikin kompos itu gimana. Ntar langsung diketik aja ya di Gedok. Iya. Iya. Kalau udah ada kalian bisa langsung nambahin aja di Docs. Nomor berapa, guys? Nomor 4. Udah sok. Aku ini ya, aku sebutin. Oke. Diketik masukkan tanah secukupnya. Masukkan tanah secukupnya Ke dalam wadah yang telah terisi sampah organik. Titik. Terus ketebalannya bisa kamu sesuaikan. Bisa kamu Ya. Dengan wadah dan banyaknya sampah organik. Siram permukaan tanah tersebut. Siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Terus nomor 6, masukkan sampah organik. Yang sudah kamu siapkan ke dalam wadah. Nomor 7, pastikan sampah kamu simpan secara merata. Sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan
ketebalan tanah. Ketebalan tanah. Nomor 8. Nomor 8. Masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Titik. Titik. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Ini tanah Berperan sebagai penutup sampah. nomor 9. Tutup wadah dengan rapat. Dengan rapat. Dan biarkan sekitar 3 minggu. Titik. Saat membuat pupuk kompos, pastikan wadah pembuat pupuk tidak terkontaminasi oleh air hujan, hewan, dan terkena paparan sinar matahari. Udah sampai nomor 9 kalau pembuatan ini apa? Sekarang tinggal penggunaan. Oke, berarti tinggal penggunaan ya. Erin udah temu ya? Bentar. Udah. Oh, udah guys. Oke. Udah selesai. Ini mau dibaca, udah dibaca sih. Kalau kalian ada yang mau ditambahin lagi, boleh. Aja kalau kali aja ada yang mau revisi. Tapi dari aku udah sih. Sama sih, dari soalnya kan emang pembuatan gini mah umum ya guys, jadi orang-orang juga pasti udah pada tahu. Oke, ini ya, coba udah kan? Aku stop share screen ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman yang udah berpartisipasi bikin materi buat brosur. Terima kasih guys. Terima kasih.